Ya sudah lah. Wes dari tadi lah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan bisa melanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan dengan berkah sholat berjamaah dan juga berkah ngaji, semua hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rizki kita dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan kita sudah sampai ke bab yang ketiga. Al-Babus Tsalitsu fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga yang menjelaskan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum mengucapkan basmalah itu?
Bagaimana hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu? Apa Pak kira-kira hukumnya? Kalau ditanya hukum, pilihannya 5. Wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, apakah haram? Nah pertanyaannya, apa hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Apa hukumnya kira-kira? Hah? Wajib? Tadi saya sempat mendengar ada yang mengatakan wajib, berarti haram hukumnya. Kapan mengucapkan basmalah itu hukumnya wajib? Ketika kita sholat. Ada rukun qauli yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu membaca surat Al-Fatihah itu sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, sehingga ketika sholat dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada orang sholat gak pakai basmalah, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Fatihahnya tidak sempurna. Tapi kalau seandainya kita kok berada di suatu tempat di masjid yang lain, kita berjamaah di situ, kok tiba-tiba ada imamnya nggak baca basmalah, kita nggak boleh menyalahkan, karena bisa jadi mereka itu pakai pendapat mazhab yang lain. Nah kalau kita yang pakai basmalah itu pakai mazhab Syafi'i, kalau yang nggak pakai basmalah sama sekali tidak membaca, itu mazhab Maliki. Jadi ayat yang pertama kalau dalam mazhab Maliki dari surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi jumlahnya tetap 7 ayat. Dengan cara apa? Yang kalimat terakhir yang panjang, Siratal ladzina an'amta alaihim, itu 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 7. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Coba kalau nggak percaya buka di Al-Quran surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Sedangkan ayat ketujuhnya langsung yang panjang itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jadi ayat ke-7 semuanya. Makanya dianjurkan kalau memang kuat jangan bernafas, jangan berhenti. Ustadz kalau berhenti gimana? Ya sah. Yang afdol gimana? Sambung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang afdol, karena itu 1 ayat. Kalau kita lihat kan ada yang dipotong. Apakah sah? Sah. Cuma yang afdol yang disambung. Kenapa? Karena kita bermazhab Syafi'i itu adalah 1 ayat. Ada kalanya mengucapkan basmalah itu hukumnya sunnah. Ketika kita melakukan perkara yang sunnah, ngaji kita awali dengan basmalah, berwudu baca basmalah, terus mau melakukan hal-hal yang sunnah, membaca Al-Quran baca basmalah, membaca hadis baca basmalah, itu hukumnya sunnah. Ada kalanya lagi hukumnya adalah mubah. Hukum mubah itu kalau kita memindah meja tanpa niat apapun, Bismillahirrahmanirrahim, gak niat zikir, gak niat apa, mindah, cuma ngomong aja Bismillah, maka itu gak berpahala, gak dosa, karena hukumnya mubah. Akan mendapat pahala jika diniatkan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya lagi mengucapkan basmalah itu hukumnya makruh, ketika melakukan perkara yang makruh. Contohnya apa? Nyabut uban, itu hukumnya makruh, jadi nggak usah baca basmalah. Merokok itu hukumnya apa? Makruh apa haram? Kalau di sini makruh langsung ya, karena merokok semuanya ya. Ada yang mengatakan haram, teman-teman dari Muhammadiyah. Ada yang mengatakan makruh, teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Karena yang di sini mayoritas NU, berarti hukumnya makruh. Gak usah baca basmalah ketika merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh, justru nggak baik. Ada kalanya mengucapkan basmalah itu hukumnya haram, ketika melakukan perkara yang haram. Ngambil sandalnya orang, bismillah. Ngambil mobilnya orang, bismillah. Nerobos lampu merah, ono polisi enggak ya? Oh enggak ada, wes bismillah. Itu haram itu. Jadi kalau melakukan perkara maksiat diawali dengan basmalah, justru hukumnya haram. Itu tentang hukum membaca
basmalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis, tatkala diturunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka larilah awan ke arah barat, tenanglah angin, dan bergelombanglah lautan, dan binatang-binatang mendengarkan dengan terdiam khusyuk dengan telinga-telinganya, dan setan-setan itu terlempar dari langit. Dan Allah Azza wa Jal bersumpah dengan kemuliaannya, tidaklah disebut namanya pada suatu penyakit melainkan Dia menyembuhkannya, dan tiadalah disebut namanya pada sesuatu melainkan pasti Allah berikan keberkahan kepada sesuatu itu. Ini memberikan isyarat kepada kita, kalau bisa ketika kita melakukan sesuatu, awali dengan mengucapkan basmalah. Tapi sesuatu itu harus yang baik, jangan sampai perkara-perkara yang buruk. Supaya apa? Berkah. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan mengucapkan basmalah, maka perkara itu terputus atau tidak barokah. Melakukan ngaji seperti ini, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim supaya berkah. Mau makan, niatkan ikut sunnahnya Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, dan barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim maka dia masuk surga. Makanya istiqomahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dituturkan hal itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa kalau misalkan ada orang yang mengucapkan basmalah, maka dakhalal jannah, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau kita berbicara tentang basmalah ini, keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Cuma di dalam kitab Lubabul Hadis ini hanya dikutip 10 hadis saja. Di antaranya hadis yang pertama, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasas. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melainkan pasti setan akan meleleh sebagaimana melelehnya timah di atas api. Dan telah berkata Syekh Qais bin Al-Hajjaj, telah berkata setanku kepadaku, aku masuk ke dalam dirimu saat aku seperti unta yang disembelih, dan aku sekarang seperti burung pipit. Awalnya unta besar, terus sekarang menjadi burung pipit. Ini menunjukkan bahwa setan ini kalau misalkan berbarengan atau mengiringi hamba Allah yang taat, dia itu malah justru merasa melarat. Makanya pernah diceritakan ada setan yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saling curhat setan gemuk dengan yang kurus ini. Yang gemuk nanya kepada yang kurus, loh, kamu gimana kok bisa kerempeng seperti ini? Iya, katanya yang kurus, kebetulan saya ini tugasnya menggoda makhluk, menggoda hamba Allah, dan hamba Allah ini setiap melakukan sesuatu selalu mengucapkan basmalah. Ketika mau masuk ke rumah, saya juga ingin masuk ke dalam rumahnya, ternyata dia mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang awalnya saya mau masuk, gara-gara ucapan basmalah seakan-akan ada tirai yang tidak bisa saya lewati, maka saya tidak bisa masuk, sehingga saya tidurnya di luar. Kalaupun saya bisa masuk ke dalam rumahnya, pengen saya masuk ke dalam kamarnya, pengen tidur, ternyata dia mengucapkan basmalah. Akhirnya apa? Saya tidak bisa tidur bersamanya. Ketika dia mau mandi, dia mengucapkan basmalah. Sehingga apa? Saya tidak bisa ikut mandi, sehingga badan saya ini seperti ini, gak seger karena gak pernah mandi. Ketika dia akan makan, dia juga mengucapkan basmalah. Saya pengen ikut makan,
Ya gara-gara dia mengucapkan basmalah, saya tidak bisa ikut makan. Sehingga seperti inilah keadaannya. Saya kurus gara-gara bersama dengan orang yang senantiasa mengucapkan basmalah. Kemudian yang kurus bertanya kepada yang gemuk, lah kalau kamu gimana kok bisa segemuk ini? Kebetulan saya bersama dengan orang yang tidak pernah mengucapkan basmalah. Masuk rumah gak baca basmalah, saya ikut masuk. Dia mau tidur gak baca basmalah, saya ikut tidur di sampingnya. Mau mandi, dia gak baca basmalah, saya ikut mandi hingga badan saya seger. Mau makan gak baca basmalah, saya ikut makan dengannya. Karena dia tidak pernah membaca basmalah, saya bisa ikut dengan segala kegiatannya, sehingga badan saya jadi gemuk seperti ini, terawat dan terpelihara. Makanya ini pelajaran buat kita. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang baik, perkara yang baik, jangan lupa mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf, Pak? 19. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harf, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau ada orang mengucapkan alif lam mim, berarti dia sudah membaca 3 huruf, masing-masing huruf bernilai 1 kebajikan, masing-masing 1 kebajikan dilipat gandakan menjadi 10, sehingga orang membaca alif lam mim itu sudah dapat 30. Bayangkan kalau kita setiap melakukan sesuatu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kalikan saja 19 kali 10, 190. Itu keutamaan basmalah. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin." Tidaklah dari seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah akan memerintahkan para malaikat al-kiram, yaitu para malaikat pencatat, agar mereka menulis di buku-buku catatan hamba itu berupa 400 kebaikan. Keutamaan lain ini. Ini saking luar biasanya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di hadis berikutnya dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi as-saghair dzurratun. Siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1 kali, maka tidak tersisa dari dosa-dosanya, yakni dosa-dosa kecil seberat 1 atom pun. Jadi bisa menghapus dosa-dosa kecil. Loh kok enggak dosa-dosa besar? Kalau dosa-dosa besar tetap harus dengan taubatan nasuha, harus bertaubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan bismillah, dengan wudhu, dengan istighfar. Kalau dosa besar itu harus kita taubati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya jangan lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, terutama ketika kita sholat. Jangan sampai kita tidak membaca basmalah, karena kita ini bermadzhab Syafi'i. Bismillah itu termasuk rukun, termasuk bagian dari Al-Fatihah yang merupakan rukun dari sholat. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya itu dikencengin, bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali seperti di Mekah Madinah, itu bismillahnya dibaca tapi disir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca basmalah, cuma tidak dikencengin. Sedangkan kalau mazhab Maliki gak baca basmalah sama sekali, langsung
alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita nggak boleh nyalahkan satu sama lain. Kita cukup mengamalkan apa yang kita pegang, karena kita berpegang pada pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah itu dibaca kenceng dan juga bismillah termasuk Al-Fatihah, maka kita amalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Monggo Bah, silakan Bah. 7 ayat. Kalau dalam madhab kita di pembacaan dan diajar itu tidak dijajarkan sirri. Itu hitungannya itu gimana? Ya. Jadi saya ulangi, kalau mazhab Syafi'i ayat yang pertama. Makanya kita ketika ngimami Abah Muhtarom bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat 1. Ayat kedua Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang 7 ini panjang kalau mazhab Syafi'i. Makanya afdolnya sambung. Jadi ambil nafas Bah. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa Bah. Jangan nanti batuk malah Bah. Malah batuk, malah sesak, repot nanti. Kalau kuat ambil nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali bismillah itu tetap masuk ayat pertama yang di Mekah itu. Mekah dan Madinah, bismillahnya tetap masuk ayat pertama, cuma cara membacanya ketika sholat sir, itu mazhab Hambali. Jadi tetap sama aturannya kayak tadi, cuma bacanya sir. Yang beda ini mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki bismillahnya nggak masuk, ayat pertamanya adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya bagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ibu ada? Belum? Belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillahirrahmanirrahim. Man kataba bismillah fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa saja yang menulis bismillah lalu memperbagus karena mengagungkan kepada Allah, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang dari dosanya. Idza katabta bismillahirrahmanirrahim fabayyinis sina fihi. Apabila engkau menulis bismillahirrahmanirrahim, maka perjelaslah huruf sin pada kalimat tersebut. Jadi jangan cuma gini, kan ada kadang-kadang seret mim. Sinnya itu ya ada, tetap ada sinnya. Bismillah. Diperjelas sinnya. Makanya para ulama ketika menulis kitab-kitabnya itu selalu mengawali di kitab-kitabnya itu dengan bismillah. Kenapa? Cari berkah dari bismillah. Alasannya kenapa kok para ulama itu mengawali ketika menulis kitab-kitabnya dengan basmalah? Yang pertama, karena mengikuti susunan dalam Al-Quran. Al-Quran itu surat pertama yang ada dalam kitab itu adalah surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Maka para ulama ketika nulis kitabnya Bismillah terus Alhamdulillah. Alasan yang kedua, karena ada hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perkara baik tidak diawali dengan basmalah enggak barokah. Makanya ketika nulis ditulis bismillah. Alasan yang ketiga, Nabi ketika nulis surat kepada raja-raja, nulis surat pengen ketemu perjanjian, selalu menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ketika ceramah atau menyampaikan sesuatu sambutan, usahakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu runtutannya, jangan dibalik. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, kebalik. Yang benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, apabila salah seorang dari kalian menulis bismillahirrahmanirrahim, falyamuddar rahman, maka panjangkan kalimat ar-rahman. Maka panjangkan kalimat ar-rahman. Ar-rahman itu ya apa tulisannya? Ar-rahman. Ya itu cuma adab-adab saja. Mau nggak dipanjangkan sebenarnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau nulis ar-rahman, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Bahkan ada sebuah kisah di dalam kitab Uqudul Lujain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana ada seorang suami istri. Suaminya ini orangnya fasik, sering bermaksiat, tidak baik. Sedangkan sang istri ini adalah seorang yang taat. Dan sang istri ini punya kebiasaan ketika melakukan sesuatu selalu mengucapkan basmalah. Mau masuk rumah, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau baca, bismillah. Mau beli-beli, bismillah. Pokoknya setiap melakukan sesuatu, si perempuan ini punya kebiasaan mengucapkan basmalah, sehingga membuat laki-laki suaminya itu yang fasik itu risih. Orang ini lapo bismillah bismillah terus, wis tak kerjain aja. Akhirnya dikerjain, punya niat jahat. Si suami ini manggil istrinya, istriku kesini. Datang istrinya, ada apa suamiku? Ini ada sekantong emas, tolong simpen, jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Seperti biasa, sang istri karena punya kebiasaan mengucapkan basmalah, ketika menerima kantong emas, bismillah. Disimpan, dibuka lemarinya, bismillah. Ketika ngeletakkan, bismillah. Ketika nutup, bismillah. Ketika kunci, bismillah. Dipegang kuncinya sama sang istri. Tapi karena sang suami punya niat buruk, punya kunci serep, dibuka di tengah malam ketika istrinya tidur, dibuka, diambil kantong emasnya, dibuang ke dalam sumur. Besoknya sang suami manggil istrinya, wahai istriku, mana uang emas yang kemarin saya kasih, yang suruh saya simpen dan dijaga baik-baik? Oh iya, saya ambil. Istrinya nggak ngerti kalau sudah dibuang ke dalam sumur. Maka sang istri datang ke lemari itu seperti kebiasaannya sehari-hari. Ketika mau buka, bismillah. Dibuka pintunya, bismillah. Mau ngambil tanpa melihat, bismillah. Ada ternyata uang emasnya. Ditutup, bismillah. Dikasihkan ke suaminya, bismillah. Ini emas yang kemarin dititipkan ke saya. Kaget sang suami, lu kok bisa? Ya nggak tahu kan, memang saya kunci di dalam lemari. Istrinya nggak tahu apa-apa, padahal suaminya membuang ke dalam sumur. Dan ternyata diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, karena berkah basmalah ternyata Allah itu mengutus Jibril, hei Jibril, itu ambil
uang emas yang dibuang oleh suami fasik itu kembalikan ke tempatnya semula. Makanya ketika istrinya ngambil, bismillah, 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 ada, dan tidak tahu apa-apa. Sejak itulah si suami fasik itu bertaubat kepada Allah. Itu ada dalam kitab Syarah Uqudul Lujain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya nanti dicoba, okay? Ibu-ibu nanti nitip emas ya, kalung ya, atau bapak-bapaknya nanti nitip uang, bismillah ya, bismillah, nanti buang di tengah malam ke sumur, terus diminta ke istrinya apakah kembali atau tidak ya. Nek nggak kembali ya wis berarti kurang manjur bismillahnya itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama bil kawakib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi langit dengan planet-planet. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan Allah itu menghiasi para malaikat dengan Jibril. Wa zayyana al-jannah bil huri wal qusur, Allah menghiasi surga dengan para bidadari dan gedung-gedung. Wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin, Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau malaikat itu ada pimpinannya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kalau di surga nanti ada bidadari. Lah terus istri saya gimana Ustaz? Apakah cemburu nanti Ustaz kalau saya bersama bidadari? Cemburu enggak? Hilang rasa cemburunya, sudah dibuang oleh Allah. Jadi tenang ya, meskipun Pak Yanto bareng bidadari 70 orang ya, istri tidak akan cemburu Pak Yanto ya, kalau masuk surga ya. Tidak akan cemburu. Dan tentunya istri itu ratunya bidadari, lebih cantik dari bidadari yang lain. Begitu juga Nabi itu dihiasi dengan Nabi Muhammad. Nabi itu jumlahnya berapa? Ada yang masih ingat? Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000 Nabi dan Rasul. Di antara 124.000 itu ada 313 Rasul. Di antara 313 Rasul itu ada Rasul yang wajib diketahui 25 Rasul. Di antara 25 Rasul itu ada 5 Nabi pilihan karena kesabarannya, keuletannya dan lain-lain, yang diberi nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ulul azmi. Di antaranya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Dan di antara 5 pilihan ini yang paling mulia adalah Muhammad. Dan tentunya yang paling mulia dari 124.000 itu. Buktinya apa? Ketika Isra Mi'raj, para nabi itu sudah hadir semuanya, dan yang mimpin sholat siapa? Sebelum Rasulullah melakukan Mi'raj ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, yang mimpin itu adalah Rasulullah. Makanya Rasulullah itu julukannya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Kalau para nabi pimpinannya adalah Nabi Muhammad, sholatnya itu 2 rakaat sampai kakinya bengkak. Coba kita lihat umatnya, sholat tarawih pengen yang cepat-cepat, betul Pak Kasun ya? Tak tawari mau yang lambat apa yang cepat? Cepat, ngono wes ya. Enggak cepat wes langsung amin amin semuanya, amin amin. Belum waktunya amin wes amin biasanya ya. Ono lah sing ngono gitu. Nek kelamaan ceramah amin amin, belum doa itu biasanya gitu. Banyak itu. Wong saya sholat di Wage, wis tak banterin, wis tahu kan kalau saya ngimami tarawih kan cepet di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis cepet kayak gitu. Di Wage saya ditegur sama jamaah yang tepat di belakang saya. Kakek-kakek, mbah-mbah, mohon maaf Ustadz, njibah kurang banter. Padahal wis kayak gitu loh, kurang banter. Pengen secepat apa lagi kan gitu, bingung saya. Akhirnya di rakaat berikutnya yang harusnya sufufakum, soft diluruskan, saya ganti.
ayo para jamaah, karena ada request dari jamaah untuk lebih banter lagi, siapkan SIM dan STNK, sabuk pengaman, helm jangan lupa. Akhirnya tak gitu kan. Ya itu kita, wong Nabi Muhammad yang mendapatkan jaminan surga, sudah diampuni dosa-dosanya, sholat 2 rakaat kakinya bengkak. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok sholat sampai kakinya bengkak? Engkau ini kan Nabi, engkau ini pimpinan Rasul, sudah mendapatkan jaminan surga, sudah mendapatkan ampunan dosa, kenapa kok sholat sampai kakinya bengkak? Kemudian Nabi mengatakan, afala akunu abadan syakura. Hei Aisyah, apakah tidak boleh kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Bentuk syukurnya Rasulullah sholat hingga kakinya bengkak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Belum ya, wes lanjut aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa buri'a minal kufri wan nifaq. Siapa saja yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dicatat namanya termasuk orang-orang yang baik dan dibebaskan dari kekufuran dan kemunafikan. Itu ya, salah satu keutamaan dari mengucapkan bismillah. Bahkan kalau kita pernah membaca kitab syarahnya Safinatun Najah, yaitu kitab Kashifatus Saja, di situ dikatakan, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, maka 1, aman dari maling, aman dari mati mendadak, aman dari godaan setan. 3 ini. Jadi sebelum tidur, sebelum doa-doa yang lain, baca bismillah 21 kali. Itu juga yang mengutip Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 3 ini yang akan didapat. Aman dari setan, aman dari mati mendadak, aman dari kemalingan. Rumahnya aman. Nek gak percaya nanti coba. Rumah gak usah dikunci, sepeda motor kuncinya dicentelin sa STNK nih. Terus sebelum tidur baca basmalah 21 kali. Kok ternyata aman, berarti benar. Kok ternyata hilang, ya berarti ya bukan nggak bener, kurang khusyuk mungkin ya bacaan basmalahnya. Itu diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 di samping doa-doa yang lain. Itu amalan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengampuni baginya segala yang telah lalu dari dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumtum, apabila kalian bangkit, faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkan oleh kalian bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga ucapkan solawat. Fa innan nasa idza igtabukum yamna'uhumul malak an dzalik, karena sesungguhnya orang-orang apabila mereka menghibah atau menggunjing kalian, niscaya malaikat akan menghalangi mereka dari hal itu. Nah, jadi bismillah itu juga senjata pelindung bagi kita, nggak diribai orang, nggak dirasani oleh orang. Ghibah ini termasuk dosa besar. Bahkan dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Berat apanya? Berat cara bertaubatnya. Kalau ada orang berzina, itu dosa besar. Cukup bertaubatnya kepada Allah. Kenapa? Karena dosa dia dengan Allah. Tapi ketika ghibah, ngerasani atau gunjing, itu dosanya tidak hanya kepada Allah. Di samping dosanya kepada Allah, juga dosa kepada orang yang kita rasani itu. Maka di samping kita minta
ampun kepada Allah, kita harus minta maaf kepada orang yang kita rasani itu. Makanya lebih berat. Iya kalau mau memaafkan, kalau tidak, nah itu yang repot. Terus dikatakan lagi di sini, fa inna man fa'ala dzalik, sampai mana tadi kok hilang? Tak ulangi lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalastum majlisan," apabila kalian duduk di suatu majelis, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka ucapkan oleh kalian bismillah dan sholawat tadi. Fa inna man fa'ala dzalik wakalallahu bihi malakan yamna'ahum minal ghibah hatta la yaghtabukum, maka Allah mempercayakan untuknya satu malaikat yang akan menghalangi para manusia dari menghibah hingga mereka tidak menghibah kalian. Itu keutamaan dari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas, gak harus bismillah. Ini cuma temanya. Kalau pertanyaannya kemana-mana juga boleh. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo, ada pertanyaan? Kurang berapa menit? Habis ini. Hah? 4 menit. Ayo 4 menit, monggo. Ada pertanyaan? Monggo Bah, silakan. Orang muslim sehat jasmani dan rohani, uangnya juga cukup, apakah ada ancaman? Ada rukun Islam. Artinya apa? Rukun Islam itu ya harus kita penuhi sebagai umat Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Yang kedua wa iqamus sholati, mendirikan solat. Yang ketiga wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan ini hukumnya wajib semuanya. Artinya kalau wajib definisinya itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggal berdosa. Nah kalau ada orang dan dia itu sudah mampu, sehat badannya, jasmani dan rohani, dia kaya, kok gak mau berangkat haji, maka tetap itu termasuk dosa besar, tidak melakukan kewajiban dari rukun Islam. Ancamannya apa? Ya neraka. Ya kenapa? Dia meninggalkan kewajiban. Ibaratnya kita tidak sholat, ancamannya apa? Ya neraka. Ibaratnya kita enggak puasa, ya neraka. Kalau kita memang mampu, dikatakan mampu apa? Mampu itu 1, dia sehat. 2, dia itu punya uang untuk berangkat dan kembali, bukan cuma berangkat tok. Ya, punya uang berangkat tapi nggak bisa balik. Atau dia punya uang berangkat balik tapi istri dan anak-anaknya nggak ada yang biayai, itu belum mampu. Jadi berangkatnya ada uangnya, pulangnya ada uangnya, anak istrinya ketika ditinggal itu terpenuhi, itu dikatakan mampu. Dan dikatakan mampu ada transportasi yang mengangkut ke sana. Nah kalau sekarang ini transportasinya yang nggak ada, kenapa? Harus antri. Berarti apa yang dilakukan? Minimal dia harus daftar terlebih dahulu, meskipun dia harus ngantri untuk kemampuan transportasinya, dan wajib hukumnya. Kalau nggak dilakukan, ya dosa. Ya, wong ini kewajiban untuk neraka. Ya, ancamannya itu banyak.
macam-macam ya. Kalau nggak mati dalam keadaan Nasrani, ya Majusi. Kalau orang dia matinya kafir, ancamannya apa? Terakhirnya tetap dalam neraka. Su'ul khotimah gitu loh. Jadi ancaman itu macam-macam. Termasuk orang meninggalkan sholat ya kayak gitu juga, bah. Pokoknya yang kewajiban-kewajiban terakhir intinya dia itu neraka. Tapi kita nggak boleh langsung mengatakan wah dia itu gak mau haji padahal mampu, dia itu Nasrani, dia itu Majusi. Biarkan Allah yang menilai. Selama dia Islam, KTP-nya kita kenal dia Islam, dia sholat Idul Fitri, kadang-kadang Ramadan ya terawih, tetap dia kita anggap Islam. Kalau dia mati harus kita sholatkan ini. Insya Allah meskipun ternyata dia itu Islamnya cuma Islam KTP, insya Allah kalau Islam tetap masuk surga. KTP-nya ya, ojo seneng dulu KTP-nya ya. Mudah-mudahan kita semuanya kuat iman kita, kuat Islam kita, sehingga ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika